Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini di tanggal 21 Juni 2022 saya berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mulyono. Beliau ini adalah rakyat biasa, Pak. Kesehariannya disibukkan dengan ngurusi bisnis properti, Pak ya. Bisnis properti, terus bisnis kuliner, Pak ya. Ada sedikit. Ya. Dan yang pasti selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bercengkrama dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat. Karena Anda adalah masyarakat yang sesungguhnya. Ya, kita juga masyarakat, Pak ya. Pak Mul, nih melihat gunjang ganjingnya rame. Sekarang kan lagi rame, wah calon presiden Indonesia ke depan tuh siapa sebagai penerusnya Pak Jokowi? Menurut Pak Mul siapa sih? Jadi gini Pak Moko, saya dari jauh-jauh hari memang saya Pak Moko, Pak Darmadi itu di politik ya tidak tahu lah, boleh dikatakan saya nggak mau masuk yang terlalu dalam ke situ. Tapi sebelum sejauh ini saya sudah kadang-kadang belusuan Pak Moko. Jadi di pinggiran sana, di rakyat jelata, rakyat kecil, tempat orangnya petani bercocok tanam, hanya satu yang mereka dibicarakan itu, saya itu sambil nyutik omongan sedikit, Pak, kira-kira nanti kalau Pak Jokowi ini sudah habis masa jabatannya, kira-kira kalau Bapak seperti siapa Pak? Apa sama nggak kayak saya, pikir saya Pak Moko. Rupanya di mana-mana ya itu sama. Anda bertemu dengan petani? Iya, jadi saya kapan jalan kemana-mana, jadi sosok-sosok, jadi kampung-kampung lah gitu ya Pak Moko. Ya kebetulan sama, seperti hati saya. Siapa itu? Bapak Ganjar semuanya. Ganjar Pranowo. Iya, itu Pak Moko. Kenapa mereka berharap Pak Ganjar Pranowo sebagai penerus Pak Jokowi? Ya sebenarnya kalau rakyat itu tidak memikirkan yang sejauh sedalam itu sih Pak. Sepertinya hanya mereka dilihat dari sosok orangnya. Ya mereka paling hanya lihat di TV kan. Ya Pak Ganjar kan orangnya tidak jauh beda sama Pak Jokowi. Ngayomi. Rakyat, ngayomi, ya biasa-biasa aja lah seperti rakyat biasa. Ya karena memang beliau, Pak Jokowi maupun Pak Ganjar Pranowo sama-sama terlahir dari rakyat biasa. Iya, iya. Pernah iya. merasakan bagaimana susahnya hidup sebagai rakyat biasa, Pak. Oh gitu. Beliau ya, itu seperti Pak Jokowi dan Mas Ganjar Pranowo terlahir dari keluarga yang tidak ujuk-ujuk menjadi orang kaya, tidak, Pak. Jadi sangat paham sekali, sangat bisa merasakan bagaimana susahnya menjadi rakyat. Gitu. Kami juga nggak ada harapan lain Pak Moko. Jadi saya dari jauh hari, kapan kita sambil jalan, kemana arah kita jalan, ya sambil iseng-iseng coba nanya. Ternyata seperti itu Pak. Gitu ya? Iya. Segala penjuru kalau saya di tempat, misalnya rakyat-rakyat biasa nih Pak ya, ya seperti itu. Hanya pada suka sama Pak Ganjar Pranowo. Nah kalau buru-buru nih Pak, kan panjenengan kan punya banyak karyawan juga tuh di usaha perumahan ya? Perumahan ya. Kan punya buru-buru tuh ya, tukang-tukang bangunan dan lain-lain. Kalau suara mereka seperti apa? Sepertinya sama semua Pak. Jadi tahunya malah hanya Pak Ganjar. Calon presiden tahunya hanya Pak Ganjar. Iya, penerus Pak Jokowi itu harus Pak Ganjar katanya. Yang masa jelas nggak ada pandangan yang nggak ada. Kebetulan yang dibicarakan sama anak buah saya, ya sama saya di Pondok Kelapa, saya kan ada apa ya? Ada perkumpulan musik Pak. Oh iya, panjenengan punya paguyuban. Ya, jadi paguyuban seniman ya. Mudah-mudahan Selampung Selatan ini bagi musisi sudah apa kata kita lah, mudah-mudahan. Amin. Kemana arahnya kita suara harus ke Pak Ganjar. Kalau saya menambahi Mas Mul, saya itu sebenarnya jauh-jauh ya, jauh nanti 2020. Ini kan
salah satu ketua Persatuan Pedalangan Indonesia. Iya, iya Pak. Jadi Ibu Jalus Luma juga sekretaris majelis pembina organisasi. Oke. Saya pernah ditanya oleh masyarakat ketika ada wayang, suka ngobrol, Pak, kinten-kinten setelah Pak Jokowi ini sinten mengenai Pak menjadi presiden. Saya sambil garuk-garuk, saya berpikir ini pertanyaan yang sudah berpikir ke masa depan rakyat biasa ini. Ya siapa Mas ya? Karena betul belum rame Pak seperti sekarang ini ya tokoh-tokoh yang menjadi presiden. Ya menurut saya sih kalau saya betul sambil garuk-garuk ini. Karena saya orang Jawa Tengah ya yang nasionalis, yang bisa memimpin, yang dekat dengan rakyat ya Pak Ganjar Pranowo. Langsung rakyat itu betul Pak, jangan keluar dari itu Pak. Ampun medal ini Pak. Itu spontan Pak ya? Spontan yang pertanyaan itu dia luncurkan. Spontan juga saya menjawab karena kebetulan saya orang Jawa Tengah, orang Lampung tapi berasal dari Jawa Tengah, maka saya jawabnya seperti itu. Iya, iya. Spontannya lagi yaitu betul Pak, jangan lepas dari itu Pak. Ampun Pak, terus mungkin Pak Ganjar terus itulah bahasa-bahasa rakyat yang sama dengan Mas Mul tadi. Artinya bahwa rakyat kita tuh ternyata sekarang tuh semakin cerdas Pak ya, betul. semakin sangat memahami mereka dan peduli terhadap masa depan bangsanya Pak. Betul. Masyarakat itu sebenarnya sudah melek dalam politik. Melek dalam demokrasi mereka menyadari bolehlah calonnya banyak, siapa saja, tapi di hatinya itu sudah ada satu, Ganjar Pranowo. Tetap apapun yang terjadi Mas Ganjar Pranowo. Piye-piye wonge dhewe Mas Ganjar, Iya. katanya rakyat seperti itu. Jadi Mas Ganjar itu adalah seorang pemimpin yang sangat menghormati rakyat, yang sangat menghargai rakyat dan sangat mencintai rakyatnya, seperti Pak Jokowi. Betul, ya. Jadi dua tokoh ini memang hampir sama. Cuman kalau bedanya ya yang satu lahir di Solo, pinggir kali, yang satu lereng Gunung Karanganyar. Gunung Lawu. Tahu. Ini yang bedakan itu, tapi persamaannya itu banyak. Oke. Komunikasi publik, komunikasi politik sama, dekat dengan rakyat. Luasnya memang luas Pak Ganjar. Pak Jokowi kan dia memang kayak personal itu. Mas Ganjar lebih komunikatif. Iya. Lebih luas, Iya. lebih bisa ngelucu juga di tengah masyarakat. Iya. Naik minyaknya dia bisa ngelucu. Nah inilah pemimpin yang harus kita cari untuk melanjutkan Pak Jokowi. Oke. Nah, Mas Mul, kenapa sih masyarakat kita ini kok sangat merindukan pemimpin-pemimpin seperti Pak Jokowi itu? Ya jadi Alasannya apa sih? sebenarnya kalau rakyat kecil itu dari sosoknya dulu loh Pak. Maka sepertinya setelah saya tanyain, Bu, kenapa Bu Pak enggak Pak Ganjar ya enak aja orang Jawa, orang ini Ganjar, kok gitu ya? Iya kok katanya ya seperti Pak Jokowi aja lah gitu orangnya. Tapi kalau kita berpikir pengamat itu kan mengamati, ngomong, pulang tidur, besok tangi, mangan. Ya udah, yang menjalankan kan roda pemerintahan ini kan mereka, presiden, menteri. Ya yang pusing kalau pengamat mah ngomong sekarang seperti kita nih ngomong, pulang tidur, besok bangun makan lagi. Nah, cuma itu. Nah, tapi kalau kita berpikir secara jauh seperti Mas Mul tadi, bahwa ke depan itu memang harus kita pikirkan dari sekarang, nggak boleh kita tidak memikirkan masa depan. Terlebih ini masa depannya bangsa dan negara yang besar, ya harus kita pikirkan siapa pemimpin kita sih nanti pengganti Pak Jokowi. Artinya masyarakat tidak boleh tinggal diam Pak, tidak boleh mengatakan bahwa saya nggak mau cawi-cawi urusan siapa presiden, semua ngomongnya tidak boleh Pak ya? Nggak boleh. Karena masyarakat yang menentukan masa depan bangsa ini. Iya, masyarakat itu harus tahu politik, harus melek politik agar tidak jadi korbannya politik. Nah inilah harapan kita. Masyarakat sudah banyak yang
menentukan, harus sama Pak Jokowi lah penerusnya. Mas Ganjar sama-sama kerempeng juga, tapi berhati mulia, tetapi wataknya keras seperti baja untuk memajukan bangsa Indonesia, bukan keras untuk yang lain-lain. Oh iya, Mas Ganjar itu di Jawa Tengah berani ngelawan radikalisme loh. Jadi pertama kali Pak Jokowi ini akhirnya ingat yang masa lalu ya, pertama Pak Jokowi nyalon presiden Pak. Jadi saya nggak sengaja, mungkin itu ya timnya capres lain. Waktu itu saya ditanya, kebetulan saya pakai baju kotak-kotak Pak. Ya saya kan timnya Pak Jokowi juga bukan, hanya saya memang orang yang paling ngepen dari awal sama Pak Jokowi. Nah terus saya juga kalapan keluar ya tidak sungkan-sungkannya nanya sama kawan, sama petani, ibu bapak ke siapa, ke Pak Jokowi katanya. Oh iya kebetulan Bu, kata saya juga ke Pak Jokowi. Itu saya relawan seketika aja. Nah, ada tim ses lain, kebetulan saya pakai baju kotak-kotak itu Pak Moko. Nah, setahu itu tuh setelah 2 tahun kemudian rupanya bapak itu tim lain. Jadi begini, oh Pak Mul ini bajunya kotak-kotak ya, timnya Pak Jokowi nih. Waduh iya kebetulan Pak, saya memang dari awal sama Pak Jokowi memang mau yang saya pilih ya tetap Pak Jokowi. Saya nggak tahu seperti apa sekarang mereka berharap Mas Ganjar. Nah seperti itulah Pak kira-kira. Jadi yang ada dalam pandangan masyarakat calon presiden penerus Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Jadi saya kapan pas keluar saya juga ya nggak sungkan-sungkan, tidak males-males, ya sambil nanya lah, nanya kemana Bu, kemana Pak nanti yang akan datang, siapa kira-kira angan-angan Bapak Ibu yang mau dipilih nanti untuk pemimpin kita nanti. Ya kebetulan sama dari hati kita, ya Pak Ganjar tetap. Pedalaman itu rata-rata sibuk dengan pekerjaannya sendiri Pak. Jadi kapan di hati mereka sudah seperti Pak Ganjar ya sudah Pak Ganjar. Seperti mereka di kebun karet. Nah itulah karena mereka yang nanam karena saya juga ya ke pelosok, misalnya saya pas lihat kebun ke waik kanan itu, saya di pinggir-pinggiran di rumah yang terpencil ya saya juga sambil nanya, Mbak, Ibu, Pak, kemana nanti yang akan datang kita milih pemimpin. Tidak kerasa sebentar udah sampai waktunya lah Pak Ganjar. Wahailah Pak, bilang begitu Pak Darmadi. Gimana Pak Darmadi? Fenomena masyarakat kita yang makin cerdas ini Pak. Saya sama Pak. Saya dulu ketika Pak Jokowi pertama, saya dulu panggil Jakarta. Yang panggil Pak Yunarto Wijaya, nama dulu itu, karena saat itu Lampung ini dalam surveinya kalah. Setelah saya diberi tugas beserta kawan-kawan kerja di Lampung, kita menang. Bahasa kita pada saat itu tidak pernah berpikir setelah menang ini saya dapat apa. Iya, betul. Setelah menang itu dapat saya tersenyum bangga. Kemudian rakyat akan bisa menikmati sampai saat ini. Nah itulah kebanggaan tersendiri. Seperti Pak Ganjar. Pak Ganjar itu tadi yang saya sampaikan ya seperti itu. Hampir semua ya Ganjar. Yang melanjutkan Pak Jokowi. Ini apa Mas? Sudah. Sini. Lihat sini nggak apa-apa. Merupakan awas pendapat rakyat Indonesia yang ada di sekitar kita, mayoritas. Dan harapan kita kan memang 2024 itu tidak seperti pembelahan yang terjadi di Pilpres yang kemarin. Kita tinggalkanlah politik identitas. Mari kita beradu program, mari kita beradu pola pemikiran untuk membawa bangsa Indonesia ke depan itu seperti apa. Tapi tetaplah kita ingin menyatukan rakyat Indonesia. Itu harapan semua rakyat kecil pun juga pengen ketentraman, pengen kedamaian. Nggak mau yang namanya
membelah dengan politik tertentu itu tidak mau. Saya kira harapan besar masyarakat adalah seperti itu. Coba kalau politik kita kampanye sudah menjual hal-hal yang tidak sesuai pada tempatnya di tengah-tengah bangsa Indonesia, itu juga rakyat itu resah. Tapi kalau semakin ke depan sekarang, Pak, sepertinya yang punya pola seperti itu seperti sudah kesulitan, Pak. Karena ya hanya satu itu, rakyat ini semakin pintar. Kapan dia sudah seneng sama Pak Ganjar, kayaknya ya sudah payah, Pak, sekarang. Karena hati dulu sekarang nih sepertinya. Dan nyambung nih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmadi dan Pak Mul, rakyat makin pintar. Dan rakyat sekarang belajar banyak dari peristiwa pesta demokrasi terburuk dalam sejarah bangsa ini adalah Pilkada DKI Jakarta, Pak. Betul. Bagaimana politik identitas itu sangat-sangat membuat rakyat ini tersesat, yang pada akhirnya menjadi penyesalan berkepanjangan bagi masyarakat DKI Jakarta. Mereka kalau boleh jujur mengatakan menyesal terjebak dalam politik identitas. Bagaimana jualan agama yang sangat masif, Pak, ya, di Pilkada DKI Jakarta. Cukuplah DKI Jakarta yang menjadi korban dan berpengalaman dengan menjadi korban politik identitas. Rakyat dan bangsa ini tidak boleh menjadi korban berikutnya, Pak. Jangan lagi dalam kontestasi atau dalam pemilu yang akan datang, terlebih kepada pemilihan calon presiden, wakil presiden, minta ibu. Jangan lagi bicara tentang apa agamamu, jangan bicara tentang kafir mengkafirkan, Pak. Gitu loh. Ini bicara masalah kebangsaan, masa depan sebuah bangsa, Pak, yang isinya itu aneh-aneh, budayanya aneh-aneh, sukunya macem-macem, yang sekarang menjadi satu, Pak. Menjadi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Gitu. Gimana Pak Darmadi? Kita pernah punya sejarah kelam itu DKI Jakarta itu. Jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terulang lagi dalam Pilpres yang akan datang. Harapan kita gini, Mas. Jadi para pelaku pengawas, para pelaku yang menjadi hakim dalam kontestasi politik itu hendaknya yang tegas, membuat peraturan PKPU-nya juga jelas. Jangan sampai istilahnya ya politik seperti kemarin identitas itu muncul kembali, sehingga seolah-olah rakyat Indonesia itu dengan isu seksinya identitas membelah seolah-olah ini adalah kelompok ini adalah kelompok ini, bahwa itu adalah tidak benar. Ini akan mengorbankan bangsa dan negara ke depannya. Apakah ingin Indonesia itu terpecah belah kalau politik seperti identitas itu kita lanjutkan? Saya kira bangsa Indonesia akan menolak seperti itu. Maka harus kita jauhi apa yang namanya menjual dengan identitas tertentu, ayat-ayat dan mengharamkan ini konteksnya adalah pemimpin. Sampai ada tuh yang mengaku ulama, Pak, ulama gadungan kalau kata saya, Pak. Ulama dia yang mengangkat diri sendiri menjadi ulama, dan kita nggak tahu mulai kapan orang ini ngaji, belajar agamanya sejak kapan. Setahu kita sebagai rakyat, dia itu dulu adalah sales, Pak, mantan sales pembalut. Nah sekarang bicara agama dan mengharamkan, haram memilih. Terima kasih Ibu. Haram memilih Ganjar Pranowo tahun 2024 sekarang. Ini kan konyol, Pak, dan jadi bahan tertawaan ini. Lagi-lagi masyarakat dianggapnya masih bodoh, padahal masyarakat kita makin pintar, Pak. Nah, jadi gini Pak Darmadi, Pak Moko, kebetulan ya memang masa iya ini di Pondok Kelapa di rumah makan kok nggak nyicipin makanannya. Nah, jadi kita sambil nyantai sambil makan dulu Pak Moko, Pak Dar. Nah, ini apa? Cak kangkung. Ini asam pedas. Ini makanan rakyat. Nah. Oke, baiklah, terima kasih Pak Darmadi, terima kasih Pak Mulyono, terima kasih seluruh pemirsa TV Marhaen, seluruh pemirsa Marhaen TV dimanapun Anda berada.
Jadi kita mau makan siang dulu. Tetap semangat untuk semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan tetap terus berjuang untuk bangsa ini. Jangan pernah lelah mencintai dan menjaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.